Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini perkenalkan terlebih dahulu, saya Insan Agung Nugroho dari PPG Prajabat Matematika Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo tahun 2022 dengan dosen pembimbing yaitu beliau Bapak Dr. Andes Kristianto MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan, yaitu terkait dengan seminar pendidikan profesi guru, membangun paradigma baru, makna guru. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait beberapa hal. Yang pertama yaitu refleksi hasil pembelajaran PPG yang telah saya laksanakan dari semester 1 dan semester 2. Kemudian, pembelajaran yang paling bermakna dari pembelajaran PPG yang telah saya lakukan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan desain invensi dan RTL atau rencana tindak lanjut. Serta yang terakhir yaitu paradigma baru yang telah saya miliki terkait dengan makna guru. Maka dari itu, kita langsung saja ke topik yang pertama terkait dengan refleksi hasil pembelajaran PPG yang telah saya alami selama mengikuti PPG dari semester 1 sampai semester 2. Nah, pada hasil refleksi kali ini, saya akan merefleksi mata kuliah yang telah saya tempuh dari semester 1 sampai semester 2. Ada beberapa mata kuliah yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu mata kuliah inti dan mata kuliah selektif nantinya. Nah, pada mata kuliah inti ini ada beberapa mata kuliah yang telah saya refleksi dan telah saya lalui. Yang pertama yaitu Filosofi Pendidikan Indonesia. Nah, pada mata kuliah ini, saya mempelajari terkait dengan filosofi, yaitu akar dari pendidikan Indonesia. Bahwa filosofi pendidikan Indonesia itu diangkat dari akar budaya dan keseharian dari masyarakat umum yang ada di Indonesia. Di mana secara umum, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tentunya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dari filosofi tersebut yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu adalah untuk menuntun anak mencapai kodratnya sebagai manusia, agar anak-anak tersebut atau peserta didik itu mencapai kebahagiaannya. Jadi pendidikan di Indonesia itu haruslah menuntun anak-anak untuk mencapai kebahagiaannya. Bukan sebaliknya, memaksa anak-anak, bahkan membuat anak-anak tidak bahagia dalam belajar. Nah, itu terkait dengan refleksi yang telah saya lakukan dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Selain itu, dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, saya juga mengambil pelajaran yang sangat berharga bahwa saya sebagai calon guru yang profesional tentulah harus memperbaiki diri sendiri, kemudian mengubah mindset dan pola pikir terkait dengan guru tersebut serta pendidikan di Indonesia. Jadi kita akan fokus kepada anak, yaitu fokus untuk agar anak dapat belajar dan mencapai kebahagiaannya. Berikutnya yaitu mata kuliah pemahaman terhadap peserta didik. Dari pembelajaran terkait mata kuliah pemahaman terhadap peserta didik, di sini dijelaskan bahwa sebagai guru kita memang harus mampu memahami peserta didik. Salah satunya yaitu melewati profiling student atau profil dari peserta didik, di mana kita harus memahami karakteristik dan kebutuhan belajar setiap peserta didik. Sehingga dari pemahaman terkait dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik ini, kita dapat menentukan program belajar, program peningkatan belajar, pemilihan jenis asesmen yang sesuai, dan hasil penyusunan instrumen asesmen. Sehingga dari sini, kita tidak akan lagi menjudge atau menghukumi peserta didik, oh kamu tidak mampu, oh kamu tidak seperti teman-temanmu, dan lain sebagainya. Artinya di sini bahwa kita memahami peserta didik itu sebagai individu yang unik, di mana memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda tentunya.
Karena kebutuhan belajarnya berbeda, maka tentu dalam pembelajaran pun kita tidak bisa menyamaratakan terkait dengan pencapaian ataupun hasil asesmen dari setiap peserta didik. Tentu sebagai guru, kita lebih bijaksana dalam memahami peserta didik. Nah, itu adalah hasil refleksi dari mata kuliah inti pemahaman terhadap peserta didik. Berikutnya, kita akan melanjutkan ke mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Mata kuliah ini diajarkan di semester 1 dan semester 2, yang mana pada intinya kita sebagai calon guru itu harus mampu menentukan prinsip pembelajaran yang sesuai dan bagaimana membuat asesmen yang tepat berdasarkan karakteristik peserta didik tadi. Jadi, antar mata kuliah ini tentunya akan saling berkaitan ya, di mana pada prinsip pengajaran dan asesmennya efektif, kita harus mampu dalam memahami capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu bisa kita dapatkan dari dokumen kurikulum Merdeka. Dari capaian pembelajaran di dokumen kurikulum Merdeka tersebut, kemudian kita turunkan menjadi TP atau tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran ini akan menentukan yaitu alur tujuan pembelajaran berdasarkan materi yang telah disusun. Nah, dari hal tersebut, kemudian kita menyusun pembelajarannya berdasarkan CP atau capaian pembelajaran tadi dan tujuannya. Selanjutnya, kita menentukan asesmen yang efektif atau asesmen yang sesuai. Nah, di sini untuk asesmen tentu harus berdasarkan karakteristik peserta didik ya, di mana pada hasil keluarannya atau produknya asesmen itu bisa bermacam-macam. Misalkan untuk pembelajaran atau selama pembelajaran kita bisa menggunakan asesmen yaitu formatif, yaitu adalah asesmen as learning atau penilaian sebagai proses pembelajaran. Di mana di sini kita akan mengetahui terkait dengan pembelajaran yang telah kita lakukan dari sudut pandang peserta didik. Kemudian kita juga bisa menentukan asesmen for learning-nya, yaitu terkait dengan refleksi pembelajaran yang telah kita lakukan sebagai calon guru, yang nantinya akan sebagai dasar dalam perbaikan pembelajaran berikutnya. Dan assessment of learning yaitu sebagai tujuan, yaitu untuk mengukur tujuan pembelajaran yang telah ditentukan di awal, atau yang lebih dikenal yaitu dengan asesmen sumatif. Dengan begitu, kita akan lebih berkelanjutan dalam menentukan atau melakukan proses pembelajaran tentunya. Selain itu, kita juga akan lebih bijak dalam menentukan asesmen bagi setiap peserta didik dan tidak langsung menghakimi ataupun menghukumi bahwa peserta didik ini gagal dan sebagainya. Nah, itu untuk mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Berikutnya terkait pembelajaran sosial emosional, di mana pada mata kuliah ini, pembelajaran sosial emosional itu memang ditujukan atau bertujuan untuk mewujudkan school well-being, di mana kita akan mewujudkan sekolah yang aman, nyaman untuk peserta didik belajar, di mana peserta didik dapat belajar berbagai keterampilan sosial dan emosional, baik dari guru ataupun dari teman sejawatnya. Dari mata kuliah ini, kita juga mendapatkan hasil di mana sebagai seorang calon guru kita harus mampu mengendalikan emosional kita, mengendalikan emosi kita, bagaimana kita bersosial, baik sama guru maupun kepada peserta didik. Karena kita tahu bahwa guru itu sebagai teladan ya, dan sebagai teladan tentunya akan ditiru oleh peserta didik. Nah, dalam pembelajaran sosial emosional, ini dilakukan dalam kerangka CASEL, yaitu Collaborative for Academic Social Emotional Learning, di mana kita juga membelajarkan, yaitu pembelajaran sosial emosional, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, berikutnya untuk mata kuliah proyek kepemimpinan. Pada mata kuliah ini, kami sebagai mahasiswa calon guru diminta untuk membuat sebuah proyek di mana itu akan menunjukkan sifat kepemimpinan kita. Nah, nantinya itu akan berguna ketika kita menjadi guru di kelas
bagaimana kita mengkoordinasi peserta didik untuk belajar, bagaimana mengkoordinasi peserta didik untuk dapat belajar, dan mencari sumber belajar secara mandiri. Nah, pada proyek kepemimpinan tentunya kami juga belajar terkait dengan koordinasi dan komunikasi kepada semua pihak yang terlibat. Yang nantinya koordinasi dan komunikasi ini sangat penting dalam pembelajaran. Selain itu, dalam proyek kepemimpinan kita juga belajar bagaimana bernegosiasi dan juga bagaimana kita berkomunikasi dengan pihak di luar. Serta bagaimana kita mengantisipasi hal kecil atau kejadian yang tidak dapat kita kontrol selama pelaksanaan di lapangan. Hal ini sangat membantu bagaimana nanti kita sebagai calon guru untuk yaitu mengkoordinasi dan belajar ketika ada di dalam kelas. Di mana tentunya dengan karakteristik peserta didik yang berbeda, kita akan mampu untuk mengantisipasi hal-hal kecil atau kejadian yang tidak dapat kita duga ketika ada di dalam kelas. Selain itu, proyek kepemimpinan juga bertujuan agar kita dapat mengubah atau membentuk perubahan pada suatu komunitas. Yang mana perubahan itu tentunya perubahan ke arah yang positif ya. Dan tentunya perubahannya bisa berkelanjutan. Baik, kemudian yang terakhir pada mata kuliah inti PPG adalah praktek pengalaman lapangan atau PPL. Ini merupakan mata kuliah yang sangat aplikatif, di mana dari keseluruhan mata kuliah tersebut, itu diterapkan di praktek pengalaman lapangan ini. Di mana pada PPL ini, kami merefleksi bahwa mengajar bukanlah hal yang semata-mata untuk mentransfer ilmu atau mentransfer pengetahuan, melainkan juga kegiatan untuk memahami serta memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik yang sangat beraneka ragam latar belakangnya. Dari PPL ini juga, kami belajar bahwa tugas guru itu tidak hanya mengajar, tapi banyak sekali tugas-tugas lainnya yang memang itu harus dikerjakan oleh seorang guru. Sehingga dari mata kuliah PPL ini, kompetensi-kompetensi guru seperti pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional itu sangat diasah. Baik, itu terkait refleksi pembelajaran dalam mata kuliah inti PPG. Berikutnya, saya akan jelaskan terkait refleksi yang telah saya lakukan, yaitu dalam mata kuliah selektif dan elektif. Di mana pada Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, di sini ada 3 mata kuliah selektif dan elektif. Yang pertama yaitu perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Dalam hal ini, atau dalam mata kuliah ini, kami mempelajari terkait dengan bagaimana sosiokultural itu mempengaruhi dalam proses pendidikan. Pendidikan tentunya harus selalu memperhatikan kondisi sosiokultural peserta didik ya. Tentu kita tidak bisa menyamakan, yaitu pembelajaran di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Misalkan di daerah timur dengan di daerah Jawa. Nah, ini dari segi sosiokultural sudah sangat berbeda sekali. Atau misalkan di daerah sekolah atau lingkungan sekolahnya daerah pantai atau pesisir pantai dengan yang ada di tengah pulau atau yang ada di daerah hutan. Nah, itu tentu sangat berbeda dalam kita melakukan pendidikan. Nah, ini pemahaman atau perspektif sosial-kultural ini sangat penting sekali karena ini menunjukkan bahwa latar belakang peserta didik utamanya itu sangat berbeda, sehingga pendidikan ini tidak bisa disamaratakan dengan suatu standar tertentu atau dengan suatu budaya tertentu. Kemudian terkait dengan mata kuliah berikutnya yaitu nilai kejuangan. Pada mata kuliah ini dibahas terkait dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan meraih pendidikan yang merdeka tentunya. Di mana kita belajar terkait dengan sejarah bagaimana negara berdiri, bagaimana para pahlawan memperjuangkan pendidikan, dan bagaimana para pahlawan memajukan bangsanya melalui pendidikan. Tentu nilai kejuangan itu menjadi landasan utama bagi kebangsaan Indonesia seperti nasionalisme, gotong royong, dan pengorbanan. Serta bagaimana nilai-nilai yang telah kita pelajari ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika kita nanti terjun dalam
sekolah atau dalam suatu satuan pendidikan yang mana kita harus menerapkan nilai-nilai kejuangan ini, seperti nasionalisme, gotong royong, kemudian saling menghormati, dan sebagainya. Terakhir yaitu terkait dengan mata kuliah Computational Thinking. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mengajarkan bagaimana kita sebagai calon guru itu mentransfer atau menentukan terkait cara berpikir komputasional, di mana komputasional ini adalah cara berpikir yang sistematis, yang urut, dan tentunya bermuara pada problem solving. Pada CT sendiri, yaitu penerapan CT dalam matematika, itu akan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk dapat berpikir kritis dan logis dalam menyelesaikan persoalan. Baik itu persoalan matematika maupun persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada CT ini atau computational thinking ini merupakan suatu hal yang dikejar dalam kurikulum merdeka. Di mana kita tahu bahwa kurikulum merdeka itu berfokus pada yaitu kemampuan peserta didik untuk menganalisis, kemudian mengevaluasi dan meng-create sesuatu dari hasil pembelajarannya. Maka dari itu, CT atau computational thinking ini sangat penting sekali untuk nantinya diterapkan dalam setiap pembelajaran yang kita akan lakukan. Sehingga peserta didik akan terbiasa untuk berpikir CT atau computational thinking. Nah, hal ini tentunya juga sangat membantu nantinya dalam skor yang dilakukan oleh lembaga internasional, yaitu PISA dan TIMSS. Di mana pada PISA dan TIMSS itu menunjukkan terkait dengan kemampuan berpikir secara sistematis, kemudian kemampuan meng-create, kemampuan mengevaluasi, dan sebagainya. Nah, dari refleksi pembelajaran mata kuliah inti dan selektif tersebut, maka saya memilih pembelajaran yang paling bermakna atau hasil refleksi yang paling bermakna. Di mana yang paling bermakna ini yang saya rasakan dan sangat membekas, yaitu adalah PPL 1. Pada pelaksanaan PPL atau praktek pengalaman lapangan 1, yaitu pada topik praktik pembelajaran terbimbing, di sini sangat membekas atau yang paling bermakna bagi saya. Di mana pada saat itu saya mencoba menerapkan hal-hal yang saya pelajari dalam beberapa mata kuliah lain. Seperti, yaitu bagaimana melakukan diagnosa baik kognitif maupun afektif untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Ini berkaitan juga dengan mata kuliah pemahaman terhadap peserta didik. Jadi, saya menerapkan bagaimana melakukan diagnosa yang baik terhadap karakteristik peserta didik. Selain itu, saya juga bagaimana merencanakan pembelajaran dan melakukan asesmen yang efektif, bagaimana melakukan pembelajaran yang dapat memfasilitasi kebutuhan setiap peserta didik, serta bagaimana memanfaatkan teknologi yang menunjang pembelajaran, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian pada praktek pembelajaran pada PPL 1 ini juga memberikan pengalaman bagi saya, yaitu setelah diskusi refleksi dengan dosen dan guru pamong serta teman sejawat, bahwa akan selalu ada hal yang tidak terduga dan spontan ketika kita mengajar di kelas. Di mana saya sebagai guru harus mampu untuk merespon dengan baik hal tersebut. Selain itu, kadang diagnosa di awal itu tidak selalu dapat digunakan karena kondisi peserta didik itu selalu dari waktu ke waktu itu selalu berubah. Nah, ini adalah karena kita memang manajemen seorang manusia, di mana dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, bahkan dari kondisi tertentu itu tidak selalu sama. Maka kita harus selalu menyiapkan hal yang tak terduga, di mana respon peserta didik tersebut itu terkadang di luar apa yang kita rencanakan. Nah, secara umum bahwa praktek pembelajaran terbimbing itu menjadi wadah bagi saya dalam menerapkan pengetahuan yang sudah didapatkan dalam mata kuliah lain. Di mana ada tahap awal yaitu melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik peserta didik, kemudian menyusun modul ajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik,
melakukan pembelajaran yang dapat memfasilitasi kebutuhan setiap karakteristik peserta didik, memberikan bimbingan menggunakan teknologi dalam pembelajaran, dan melakukan asesmen yang tepat, serta selalu melakukan refleksi dari pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam PPL 1, saya juga belajar bahwa format lesson study itu sangat efektif sekali untuk memperbaiki proses pembelajaran, selain tentunya yaitu dengan asesmen yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan menyampaikan beberapa artefak pembelajaran yang telah saya lakukan. Sebelumnya, saya akan menyampaikan terkait nilai yang paling bermakna dari PPL 1. Dari kegiatan PPL 1 yang telah saya lakukan, berkaitan juga dengan refleksi yang telah saya lakukan, nilai bermakna yang saya dapatkan bahwa mengajar itu bukan hanya sebatas merencanakan, melakukan, dan melakukan asesmen. Tetapi mengajar adalah memahami peserta didik beserta kebutuhannya, di mana guru harus mampu dan pandai dalam bermain peran ketika mengajar. Hal ini tidak lepas dari peserta didik di masa sekarang, yang mana informasi itu sangat mudah sekali didapatkan. Melalui refleksi, guru harus selalu berkembang dan memperbaiki pembelajaran. Berikutnya, dari refleksi yang paling bermakna ini, yaitu PPL 1, saya akan bahas terkait artefak-artefak yang terkait dengan hasil refleksi pada PPL 1. Di mana tadi saya sampaikan bahwa pada PPL 1 itu ada 3 kegiatan inti, yaitu observasi lingkungan belajar atau observasi akademik, kemudian melakukan pembelajaran terbimbing melalui format lesson plan, dan terakhir adalah diskusi refleksi dari praktek yang terbimbing. Pertama, saya akan bahas terkait dengan observasi pembelajaran atau observasi lingkungan belajar di Sekolah Mitra PPL 1. Nah, ini merupakan laporan hasil observasi pada PPL 1, di mana hasil observasi ini meliputi berbagai kegiatan, yaitu terkait dengan observasi lingkungan belajar, kemudian observasi pembelajaran, dan analisisnya. Nah, untuk observasi sendiri, ini ada 5 ya, observasi karakteristik peserta didik, observasi modul ajar, kemudian observasi pelaksanaan pembelajaran, manajemen sekolah, dan observasi lingkungan belajar di sekolah. Tentu ini sangat penting sekali untuk kita sebagai calon guru memahami di mana tempat kita berada. Nah, dengan observasi ini kita akan lebih paham dan tentunya akan lebih mudah nantinya dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, serta melakukan asesmen yang efektif. Nah, dari observasi yang telah dilakukan, itu bisa didapatkan kesimpulan dan juga refleksi. Di mana dalam melakukan observasi tentunya harus memperhatikan detail-detail kecil ya. Nah, ini dituangkan dalam rencana tindak lanjut, di mana untuk hal-hal yang kecil itu sangat penting sekali untuk kita amati, baik yang ada dalam kelas maupun yang ada di luar kelas. Selain itu juga harus selalu menjalin komunikasi yang baik dengan siswa atau peserta didik untuk memperoleh gambaran yang komprehensif atau yang utuh terkait dengan karakteristik masing-masing peserta didik. Kemudian untuk manajemen waktu yang efektif agar observasi dan kegiatan lainnya itu bisa dilakukan dengan sesuai, yaitu waktu yang telah dialokasikan atau yang ditentukan. Nah, itu untuk artefak hasil refleksi dari observasi. Kemudian yang kedua, yaitu artefak terkait dengan pembelajaran yang terbimbing. Nah, di sini akan saya sampaikan terkait dengan modul ajar, yaitu dengan format lesson plan dan juga video pembelajaran yang telah dilakukan. Ini merupakan artefak yaitu dari plan atau dari rencana, di mana pada rencana ini saya menyusun modul ajar yang akan digunakan untuk pembelajaran terbimbing. Dalam penyusunan plan atau modul ajar ini tentunya melibatkan yaitu dosen dan juga guru pamong ya, di mana ini nanti didiskusikan dan juga diperbaiki jika ada suatu hal yang kurang tepat atau ada hal-hal yang mungkin perlu ditambahkan. Nah, ini adalah merupakan modul ajar di mana ada kegiatan
atau bagian informasi umumnya, modal identitas, kemudian nama penyusun, domain dan topik, kemudian juga ada pengetahuan prasyarat, waktu, kemudian sarana dan prasarana, serta sebagainya. Selain itu juga disusun terkait dengan kegiatan intinya, yaitu adalah melalui alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi, elaborasi, koneksi, dan diakhiri dengan aksi nyata. Selain itu juga dilakukan yaitu asesmen, baik itu diagnostik, formatif, maupun sumatif. Nah, kemudian juga ada kegiatan pengayaan serta remedial. Selain itu di akhir, guru juga merefleksi nih untuk kegiatan tersebut secara mandiri, terkait dengan apakah tujuan pembelajaran tercapai, kemudian apakah nampak peserta didik belajar secara aktif, dan lain sebagainya. Serta refleksi peserta didik yaitu terkait dengan bagaimana memahami materi, apakah sudah paham, kemudian apa materi yang paling sulit atau mungkin sulit dipahami, kemudian kepada siapa kamu minta bantuan untuk memahami pelajaran ini, dan lain sebagainya. Nah, itu pada plan atau rencana. Kemudian saya juga akan sampaikan atau tampilkan terkait dengan do atau pelaksanaannya, di mana pelaksanaan pembelajaran terbimbing berdasarkan plan yang telah disusun. Nah, ini merupakan yaitu refleksi dari artefak video pembelajaran yang telah saya lakukan dalam tahap do ya. Di mana di sini saya menggunakan alur merdeka, yaitu mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian beruang kolaborasi, selanjutnya yaitu adalah demonstrasi kontekstual, kemudian mengelaborasi peserta didik, yaitu mengelaborasi pemahamannya, serta melakukan koneksi antar materi, dan terakhir yaitu adalah melakukan aksi nyata berdasarkan pengetahuan yang didapatkan. Nah, kemudian diakhiri tentunya dengan kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini adalah kegiatan refleksi dari peserta didik. Baik, selanjutnya yaitu artefak terkait dengan diskusi refleksi. Terkait dengan diskusi refleksi itu berdasarkan lembar observasi pelaksanaan pembelajaran ya, di mana di sini diisi oleh guru pamong, kemudian diisi juga oleh dosen pembimbing, kemudian diisi juga oleh rekan sejawat mahasiswa yang melakukan, yaitu see atau melihat. Nah, di sini diskusi refleksi dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut, di mana untuk hasil refleksinya kita peroleh bahwa guru model harus meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap peserta didik dalam pembelajaran. Selain itu, pembelajaran juga harus dilakukan lebih menarik perhatian agar peserta didik yaitu lebih berminat dan tidak teralihkan ke yang lain. Kemudian penggunaan IT dan papan tulis sudah sangat bagus, terbagi secara imbang, dan di sini masih banyak sekali hasil refleksi yang disampaikan oleh teman sejawat maupun guru pamong. Nah, kemudian saya sebagai guru model ini juga menyusun rencana tindak lanjutnya. Nah, dari hasil refleksi yang paling bermakna tersebut, saya menemukan desain invensi atau penemuan yang baru atau yang akan saya lakukan nantinya. Yang pertama yaitu melakukan asesmen diagnostik yang valid dan reliable. Di mana selama ini yang saya dapatkan bahwa asesmen diagnostik itu tidak valid dan tidak bisa digunakan secara terus-menerus, serta hasilnya juga tidak sesuai yang kadang yang diharapkan atau dalam kenyataan yang sebenarnya. Sehingga tentunya asesmen diagnostik ini sangat penting untuk instrumennya yang valid dan reliable. Kemudian dalam pembelajaran untuk kelas yang sangat besar, di mana di Indonesia itu satu kelas untuk SMA itu 36 siswa, atau kelas besar ya di sini, maka untuk diferensiasi dalam proses itu tentunya sangat sulit atau sangat kesulitan ketika guru harus membedakan proses dari siswa A, siswa B, dan seterusnya. Nah, yang memungkinkan itu adalah pembelajaran dengan diferensiasi konten pembelajaran, di mana capaian setiap peserta didik itu dibedakan, artinya tidak sama ya. Selain itu, untuk melakukan diferensiasi konten ini, kita bisa memanfaatkan Google Slides sebagai media belajar peserta didik. Sehingga peserta didik bisa memilih nih, oh saya mampunya belajar sampai di sini, sehingga saya akan melihat untuk slides yang ini.
Dan yang ketiga, yaitu penggunaan teknologi dalam dokumentasi, asesmen, baik itu as, of, dan for learning yang efektif tentunya. Karena selama ini yang saya lakukan atau yang saya alami, untuk dokumentasi penilaian itu sangat sulit dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuat atau mendokumentasikan penilaian tersebut. Apalagi dalam penilaian formatif ya. Nah, ini tentu harus selalu berkelanjutan, dan untuk selalu berkelanjutan tersebut tentunya kita butuh melihat penilaian yang sebelumnya. Nah, maka dari itu, untuk melakukan desain invensi ini, kita tuliskan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Yang pertama terkait dengan invensi asesmen diagnostik yang valid dan reliable, di mana untuk membuat atau melakukan asesmen diagnostik yang valid dan reliable, itu dapat dibuat dengan teori-teori yang ada, yaitu terkait dengan teori efektif. Nah, selanjutnya bisa didiskusikan dengan teman sejawat ataupun guru sejawat. Selain itu juga bisa langsung menggunakan adaptasi ya dari instrumen yang sudah ada dan terbukti valid serta reliable. Atau kita bisa juga bekerja sama dengan BK atau bimbingan konseling. Sehingga kita bisa tahu, oh anak ini seperti ini karakteristiknya, oh anak itu seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti tentunya akan lebih valid ketika kita bisa gunakan diagnostik yang valid dan reliable tentunya. Sehingga kita bisa melakukan pembelajaran yang efektif dan asesmennya pun juga tepat. Selanjutnya untuk rencana tindak lanjut diferensiasi konten, di sini bisa dilakukan dengan pembelajaran yang memanfaatkan bantuan TPACK ya, atau teknologi. Di mana di sini saya strateginya yaitu menggunakan Google Sites. Nah, pembelajaran secara klasikal itu dapat dilakukan terlebih dahulu untuk menunjukkan konsep yang esensial yang sangat penting. Nah, untuk selanjutnya peserta didik dapat belajar berdasarkan hasil asesmen diagnostik untuk memilih konten dan asesmen pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajarannya. Nah, untuk penggunaan Google Sites sendiri, berarti guru harus membuat kontennya berbeda ya. Nah, ini contoh yaitu Google Sites yang telah saya buat. Di mana di sini untuk pada ruang kolaborasi, peserta didik bisa memilih terkait dengan konten yang sesuai dengan kemampuannya. Di mana di sini bisa kita lihat ada pot A, kemudian ada pot B. Nah, di sini tentunya berbeda ya untuk konten atau isinya. Nah, dari sini peserta didik memiliki pertimbangan dalam menentukan mana yang akan dikerjakan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian nantinya di aksi nyata pun juga sama. Nah, ini contoh yaitu terkait dengan Google Sites yang telah saya buat. Nah, berikutnya untuk asesmennya efektif, di sini saya bisa menggunakan bantuan teknologi untuk as dan for, yaitu formatif ya. Di sini bisa menggunakan Google Form agar dapat melihat hasil refleksi diri peserta didik dan perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi peserta didik. Tentunya lebih mudah diakses dan juga lebih mudah untuk disimpan, serta tidak hilang gitu ya. Kemudian untuk assessment of learning atau sumatif, di sini bisa menggunakan media live worksheet, yaitu suatu media di mana peserta didik bisa langsung mengerjakan pada gadgetnya, dan hasil assessment itu bisa real time. Artinya bisa langsung diakses oleh peserta didik, sehingga mengetahui, oh hasil saya seperti ini. Nah, itu tentunya akan lebih meningkatkan, yaitu refleksi peserta didik dalam pembelajaran berikutnya. Baik, Bapak Ibu, dan terakhir di sini terkait dengan perubahan paradigma baru dari makna guru. Nah, berdasarkan pembelajaran, kemudian refleksi, kemudian desain invensi yang telah saya lakukan, di sini saya memiliki perubahan paradigma baru bagi makna guru. Di mana sebelumnya saya sering beranggapan bahwa guru itu tugasnya hanya mengajar saja. Dan tentunya juga tugas-tugas administratif ya. Nah, namun seiring dengan perkuliahan yang telah saya jalani, yaitu dari PPG ini memberikan makna yang baru terkait dengan guru. Sebelumnya saya memang lulusan pendidikan, tetapi saya belum memahami terkait makna guru ini. Nah, makna guru yang saya maksud yang baru yaitu
Yang pertama, bahwa guru adalah sebuah profesi. Nah, ini baru saya pahami setelah saya mengikuti PPG ini. Sebelumnya, walaupun saya lulusan S1 pendidikan, saya belum memahami bahwa guru itu merupakan suatu profesi. Yang tahu hanyalah mengajar di sekolah, intinya itu. Nah, guru itu adalah sebuah profesi. Layaknya sebuah profesi, guru tentunya memiliki kompetensi, keterampilan khusus yang tidak sembarang orang itu dapat menjalankannya. Jadi, untuk menjadi seorang guru itu tidak sembarangan orang bisa menjadi guru. Tentunya dibutuhkan suatu keterampilan khusus. Nah, keterampilan ini bisa diwujudkan yaitu dalam pedagogi, kemudian dalam sosial, emosional, kepribadian, dan tentunya juga pemahaman terhadap peserta didik atau siswa. Kemudian, yang kedua, bahwa guru itu adalah aktor di dalam kelas. Nah, ini adalah makna guru yang baru bagi saya. Bagaimanapun keadaannya, guru harus selalu tampak bahagia dan profesional ketika sudah di dalam kelas. Artinya ketika ada masalah di luar sekolah atau di luar kelas, guru tetap harus profesional, di mana harus pandai bermain peran, atau di sini adalah aktor ya, untuk mewujudkan yaitu capaian pembelajaran dan juga suasana kelas yang nyaman, aman, dan tentunya tenang untuk belajar. Dan yang ketiga, yaitu guru harus selalu mengembangkan kompetensinya. Artinya di sini bisa dilakukan yaitu melalui pelatihan atau bisa melalui teman sejawat, yaitu saling berkunjung dalam kelas dan akan memberikan sudut pandang lain berkaitan dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi ini sangat penting sekali untuk guru selalu mengembangkan kompetensinya karena kita tahu dunia itu selalu berkembang dengan cepat. Maka peserta didik tentunya juga berkembang dengan pesat sehingga guru juga harus selalu mengembangkan kompetensinya sebagai guru. Baik, begitu saja untuk apa yang saya sampaikan di seminar ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.